warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan fi suratil ukhra, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wa qala aidan wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dari kedua keluarga besar yang kami hormati, dan yang mama dan ada sahabat tua, ibu lama, ada ibu-ibu dan orang tua, seluruh yang sempat hadir, walaupun dibatasi karena mama edaran wali kota terbaru, kita dibatasi dalam pertemuan-pertemuan dalam keramaian-keramaian. Mohon dimaklumi dengan kondisi bukit tinggi yang zona merah atau zona oranye hari ini. Makanya hanya 10 orang yang kami batasi dalam ruangan kita ini. Seterusnya yang berbahagia tentunya sepasang calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah beberapa saat lagi insyaallah. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan. Pagi menjelang siang ini kita berkumpul dalam pelaksanaan akad nikah antara Aditya dengan Televita Ayu Nandana. Tentunya kita berharap dan berdoa semoga acara kita ini diberkahi dan lancar saja hitanya dari awal sampai akhir nanti. Amin. Salawat dan salam juga kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa dicurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan sepasang calon pengantin yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada seluruh rangkaian acara ini, mari terlebih dahulu kita berserah diri kepada Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di awal setelah kami bacakan mukadimah, langsung kami bacakan namanya khutbah nikah, yaitu ayat-ayat pilihan dan hadis-hadis tentang pernikahan. Kami pilihkan dari beberapa dan sekian banyak ayat dan hadis tentang pernikahan, yang dari sekian banyak hadis-hadis ayat-ayat yang memerintahkan pernikahan dan berumah tangga, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahkan selalu kepada setiap calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah. Mengiringi khutbah dimaksud di atas tadi, ada beberapa nasihat yang ingin kami betul-betul camkan, baik kepada Aditya selaku calon suami maupun kepada Ayu selaku calon istri. Yang pertama, hadis Nabi yang mengingatkan,
innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Inti dari hadis mengingatkan kepada kita, apa kata Nabi? Intinya kira-kira apapun yang kita kerjakan, kata Nabi, hasil yang akan kita peroleh tergantung dengan niat yang kita pasang. Apapun, tidak hanya pernikahan, tidak, seluruhnya. Apapun aktivitas kegiatan karajo awak di dunia aku, hasil tergantung dengan niat. Salah pasangnya, salah hasil yang kita dapatkan. Nah, maka hal pertama yang kami ingatkan sebelum akad nikah ini dilangsungkan, ini dia, luruskan niat sebelum menikah. Luruskan niat untuk menikah. Apa dia? Menikah tiada lain, tiada bukan, hanya karena Allah SWT. Itu nomor satu. Bisa jadi mungkin Salamoku pernah terbersit di hati, menikah dengan rancak, dengan elok, dengan gagah di keluarganya sebagainya. Mungkin pernah, tapi sekarang buang itu semua jauh-jauh. Bukan tidak boleh itu jadi perhatian, boleh, tapi dijadikan itu tujuan dan niat salah. Makanya dijadikan tujuan dan niat pernikahan kita hari ini semata-mata beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, an-nikah sunnati. Sudah kami bacakan hadisnya tadi dalam khutbah. Apa kata Nabi? Nikah adalah salah satu dari sunnah. Nah, ini kami ingin mengingatkan tidak hanya calon pengantin, tidak, untuk kita semua bahkan. Kenapa demikian? Kalau pernah kita dulu belajar atau sekurang-kurangnya mendengarkan hukum dasar dari pernikahan itu adalah mubah, dianjurkan. Beda dengan sholat. Sholat hukumnya wajib. Makanya kalau sholat contohnya tak takkan jawab doa dari setengah 1 sampai setengah sampai bekos siang tadi baru sholat, karena dia wajib, dibatasi oleh waktu tertentu. Nikah tidak dibatasi oleh apa-apa. Nikah 20 tahun boleh, nikah 30 tahun tak masalah, 50 tahun pun tak berdosa, tak masalah. Kenapa demikian? Ya karena memang hukumnya beda. Tapi ini kondisi hari ini yang kita lihat, banyak yang salah memposisikan mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang wajib. Kalau tak bisa ya cari atas sekeliling awak, mungkin tak perlu jauh-jauh ke orang lain tak cari. Di sekeliling keluarga awak mungkin ada. Apa yang tak ada terjadi? Betapa banyak keluarga, betapa banyak rumah tangga yang lama nikah, lalu anak pindah, lalu kembang biak, tapi sembahyang, nah, tinggal. Oh, bahkan tak sholat sama sekali. Kalau tak bisa ya cari langsung kanan, pokok belakang, sebelah kiri kanan, pokok belakang, banyak seperti itu. Nah, maka ini pesan kedua kami. Sabaluk perkara yang sunnah, yang mubah, yang dianjurkan oleh Nabi kok kita akan kerjakan, berjanji dalam diri masing-masing, dan wajib-wajib yang dilalaikan, jangan diabaikan, jangan sampai ditinggalkan. Tak mungkin maksudnya, masa yang sunnah di kerajaan yang wajib kita tidak bisa. Apalagi bicara masalah sholat dan baca Al-Quran, apalagi mahar juga seperangkat alat sholat sekaligus disampaikan. Mahar jangan dijadikan sebagai seremonial saja, sebagai simbolis katakanlah untuk diagia ketika akan nikah nanti tidak dipergunakan setelah nikah. Tidak. Mahar bukan dikemas rapi-rapi, dikemas bagus-bagus untuk dipajang baik-baik dalam lemari, tidak. Mahar diberikan untuk betul-betul dipergunakan. Nah, kenapa orang kita banyak memakai mahar seperangkat alat sholat? Supaya rumah tangga tidak jauh dari Allah, supaya sembahyang dia tarik, kadang-kadang diselipkan Al-Quran ketik di dalam bahkan supaya baca Quran dia tarik, itu sebenarnya. Nah, itu yang kata tadi, yang wajib-wajib didahulukan. Karena kata Nabi dalam hadis lain, zayyinu manazilakum bis-shalah wa qiraatil Quran. Itu guna seperangkat alat sholat. Hadis Nabi, hiasilah rumah tangga kalian, atau cahayai rumah tangga kalian. Ada hadis lainnya, nawiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Cahayai, hiasi, atau bahasa sekarang, kalau ingin kalian rumah tangga kalian harmonis, kata Nabi, dua saja syaratnya. Yang pertama sembahyang dan tinggal.
Yang kedua, baca Quran rajin-rajin. Dua sih. Gampang mana rumah tangga bahagia? Gampang. Dua sih syaratnya gitu. Itu saja Ustaz. Yo, kamu pun bisa menjamin. Kenapa? Kalau tidak percaya dengan dua, aku bisa dinilai. Orang ketika rajin salat, rajin baca Quran, lain mungkin tinggal puasanya. Kalau merasa sakitnya, lain mungkin tinggalnya zakat. Kalau merasa sakitnya, lain mungkin tidak pengen haji, tak mungkin. Tapi jadi balikan, apakah seluruh orang yang haji lain sembahyang? Apakah seluruh orang yang berpuasa lain sembahyang baca Quran? Apakah seluruh orang yang berzakat lain sembahyang baca Quran? Makanya kecil Nabi dua kesini. Ketika dua pula panuh lah rajin sembahyang, lah rajin baca Quran, dan lainnya mengikuti surah. Nah, jadi makanya dua syarat pertama kecil Nabi. Nah itulah guna seperangkat alat salat diberikan dalam mahar pernikahan, supaya rumah tangga tidak jauh dari Allah, selalu beribadah kepada Allah. Gunanya mana? Kembangkan sajadah, pakai mukena berdusi, kemudian sarung laki-laki atau mereka. Salat 2 rakaat zikir, doa minta kepada Allah. Ketika masalah ya Allah, bagi solusi masalah ini. Ketika sakit ya Allah, lapangkan hidup ya Allah. Ketika sulit ya Allah, mudahkan misalnya kan pada Allah. Itu gunanya. Dan tapi ingat, ini kebanyakan masyarakat kita satu lagi. Ingat Allah awak banyak ketika sulit, kau sampai kau masalah ini sembahyang. Tak tinggal sembahyang tanggung panjang doa. Manani dia bahkan jo sembahyang tahajud lo bahkan. Tapi ketika lagat lapang sekete, lagat barasa kilo sekete, makhluk Allah ini yang kami ingatkan. Makanya pesan kami, baik di kala suka maupun di kala duka, tetap kembalikan semuanya kepada Allah melalui seperangkat nasihat. Terakhir, pesan kami yang menikah betul diikhtiar dengan ayu, tapi yang diikat bukan saudara berdua saja. Eko abu yang akan nikahkan sebagai wali hakim sah bijak saksi. Saudara berdua langsung menjadi sepasang suami istri, tapi di samping itu dua keluarga menjadi satu keluarga yang besar. Makanya kalau orang kayak kalau mau ke Sudan atau berdua tidak ada itu atau barampe. Kalau selama ke sana baca surah atau berdua kini ada tiga lo, ada barampe, ada lima. Kalau selama ke Mamak mungkin surah kini ada tiga lo. Artinya dengan pernikahan kita semua bertambah. Nah, yang di garis bawahnya apa? Jangan sampai dibeda-bedakan. Kebanyakan masalah kok. Beberapa waktu, beberapa bulan setelah menikah datang kantor balik tetangga, ternyata selidik punya selidik masalah sepele. Apa masalahnya? Ya udah sanaknya sakit pak, capek dicari udah sanak awal lah minggu-minggu dan yang saja. Mamanya minta tolong menyalah piti, capek dia salahnya pak. Ibu mama awak memana-mana masih pakat sih. Ada kejadian yang seperti itu. Makanya kita setelah menikah menjadi satu keluarga yang besar. Orang kayaknya sudah pasti rakyat orang. Tidak bisa tidak. Bapaknya mama aja tuh. Dan sananya dan sana. Apapun dalam keluarga semuanya sama-sama keluarga besar itu. Kok harus dipilih? Kok kaliyo iwan sadoni supaya tak dia yang ngaji. Kok kaliyo indah sadoni supaya tak dia yang ngaji. Atau pandai-pandailah memilah dan memilih itu. Pokoknya kecil orang hidup itu tidak bisa aja pandai saja. Pandai. Jadi saja tidak pandai, tidak bisa. Bahasi jadi saja pandai saja, tidak mau. Nah itulah kelebihan orang Minang. Harus mau pun sama pandai. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terakhir kami ikut berdoa, seluruh keluarga juga berdoakan pasti. Semoga rumah tangga yang akan dibina oleh Aditya dengan Delvita, Ayu, Wulandari hendaknya mencapai keluarga kecil yang bahagia, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
InsyaAllah beberapa saat lagi akad nikah akan segera kita langsungkan. Namun sebelum akad nikah dilangsungkan, pertama kami tanya dulu kepada calon suami Aditya, saudara sudah betul-betul siap untuk dinikahkan? Tidak ada yang memaksa, terpaksa atau unsur-unsur lainnya? Terima kasih. Delvita Ayu Wulandari selaku calon istri betul-betul juga sudah siap untuk dinikahkan? Juga tidak ada yang memaksa, terpaksa atau unsur lainnya? Alhamdulillah, berarti tidak ada lagi yang menghambat proses akad nikah yang segera kita langsungkan. Saksi sudah ada Bapak Firman Tias dan Bapak Doni Kurniawan. InsyaAllah beberapa saat lagi akan kita langsungkan. Sebagaimana penelitian berkas atau verifikasi berkas dan pemeriksaan yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu, hari ini Delvita Ayu Wulandari akan dinikahkan oleh kami selaku wali hakim, insyaallah. Maka selaku wali hakim, walaupun sudah surat dan apanya sudah, tetap sebelum akad nikah kami minta izin. Delvita Ayu Wulandari memanglah izin dan bos selaku wali hakim untuk menikahkan saudara dengan Aditya. Rangkaiannya, izin Bu. Oke. Kita beristighfar dan bersyahadat terlebih dahulu. Pesan Nabi, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian selalu, kata Nabi. Kenapa? Karena memang kita manusia ibarat kata pepatah, tiada gading yang tak datang. Tidak ada kita manusia yang tidak punya kesalahan dan kekhilafan. Maka sebelum upacara suci, akad nikah upacara suci, maka sebelum akad nikah ini kita langsungkan, mari kita bersuci atau bertaubat, beristighfar terlebih dahulu kepada Allah dan Rasulnya. Aditya, Delvita Ayu Wulandari, ikuti apa yang memacu. Suara akan dikeraskan seiring berdoa kalau bisa, okay? Dan kepada saksi nikah kita semua yang hadir juga dianjurkan untuk mengikuti, tapi cukup di dalam hati saja. Yang dikeraskan suara cuma calon pengantin berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih. Itu istighfar dan syahadat. Lafaznya sangat pendek tapi maknanya sangat dalam. Itu wujud dari istighfar, mohon ampun dan taubat kita kepada Allah. Maka semoga dengan istighfar dan syahadat tadi, dosa-dosa yang pernah kita perbuat di masa lampau, baik sengaja maupun tidak, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, insyaallah beberapa saat lagi akan nikah. Tapi kalau kepada Allah kita sudah mohon ampun, kami tanya dulu tadi orang kait telah mohon doa restu, mohon maaf. Sudah atau perlu waktu? Kami beri waktu 1-2 menit untuk memohon doa restu dan mohon maaf kepada orang tua. Kami persilakan.
seperangkat alat sholat tunaikan Allah. Ya Allah, saya terima menikahi dengan kita Ayu Wulandari bapak sebagai wali hakimnya dengan maharnya seperangkat alat sholat tunaikan Allah. Sampai tunai boleh, tunaikan Allah dari situ. Barang tak sampai tunai, sampai tunaikan Allah. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, insyaallah akan nikah akan segera kita langsungkan. Akan kita coba dulu atau kita langsungkan, adik? Coba dulu pada saksi, coba dulu. Saudara Aditya, saya nikahkan Delvita Ayu Wulandari dengan engkau. Saya sebagai wali hakimnya dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima menikahi Delvita Ayu Wulandari bapak sebagai wali hakimnya dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Kira-kira seperti itu. Mantap. Jaga emosi, jangan terlalu nanti khawatir kami mengganggu akad nikah. Jaga emosi, tenangkan. Akan nikah di rumah sakral. Kalau ada yang mengganggu, walaupun emosi kita, walaupun kita kekhawatiran nanti akad nikah kita terganggu. Baik, Bapak dan Ibu, akad nikah akan segera kita langsungkan. Doakan semoga akad nikah ini lancar saja. Amin. Ya Pak Sakti, Pak Sakti tolong dengar Pak. Ya, kita langsungkan kalian satu sekali. Aditya, saya nikahkan Delvita Ayu Wulandari dengan engkau. Saya sebagai wali hakimnya dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima menikahi Delvita Ayu Wulandari bapak sebagai wali hakimnya dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian, Saudara Aditya dengan Delvita Ayu Wulandari telah sah menjadi sepasang suami istri. Kami ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum penandatanganan berita acara pernikahan, ada janji suami kepada istri. Namanya sigat taklik. Terdapat dalam buku nikah di halaman terakhir. Silahkan nanti baca-baca di rumah. Tapi sebelum nanti dibaca-baca di rumah nanti, untuk betul-betul diingat, perlu kami berikan pemahaman hari ini karena akan ditandatangani kalau memang setuju. Apa itu sigat taklik? 4 hal janji suami kepada istri. 4 hal ini tidak boleh dilakukan. 1. Meninggalkan istri 2 tahun. Tidak boleh. 2. Tidak memberi nafkahnya 3 bulan. Tidak boleh. 3. Menyakiti badannya. Kalau bahasa sekarang KDRT. 4. Acuh tak acuh kepadanya selama 6 bulan. Mengulang, meninggalnya 2 tahun, tak bagi nafkahnya 3 bulan, KDRT, acuh tak acuh kepadanya selama 6 bulan. Kalau salah satu dari yang 4 ini atau keempat-empatnya sempat dilakukan kepada istri, istri tak rela, mengaduinya ke pengadilan agama, bisa langsung jatuh talak 1. Jadi ini menjaga supaya suami tidak sewenang-wenang kepada istri, dan agar istri punya kekuatan kalau suami di luar batas kewajaran. Kalau lah ditinggal, kalau main tangan, kalau istri bisa melapor ke pengadilan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Itu gunanya. Jadi menjaga supaya tidak sewenang-wenang dan sewajarnya saja. Amin. Yuk, kalau sudah paham, kita masuk penandatanganan berita acara pernikahan diawali oleh suami Aditya. Ya. Oke. Selanjutnya istri. Betul tak? Lagi pasal sah? Hah? Wah, lah di rumah orang tadi rumah tidak ni sah.
pergi ke kawan-kawan nikah. Kawan-kawan nikah di tengah sawah. Aku ada cucu tici. Nên đi sửa lục. Dia lúc kan tu aku. Sip. Ya saya dah. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, akad nikah telah sah. Alhamdulillah mereka berdua sudah sah jadi sepasang suami istri. Maka bukti bahwa mereka telah sah jadi sepasang suami istri tentu diberikan buku nikah. Kalau tiba balik kendaraan kok STNK-nya. Jadi kok ada polisi razia betul ada buku nikah ya. Jadi buku nikah ada dua, satu untuk suami warna coklat kemerahan, satu untuk istri warna hijau. Isi sama, tidak ada bedanya. Yang kenapa diberikan masing-masing? Karena memang suami istri punya kewajiban dan hak masing-masing pula dalam kehidupan rumah tangga. Yang perlu kami ingatkan adalah tolong dijaga sebaik-baiknya, jangan sampai hilang. Makanya kalau kami mengingatkan kepada cantik, kepada sepasang pengantin, kalau ada nak kaliuri akan tercampil kaliurang ke mahkamah, bawa cik, yang cik simpan di rumah. Kalaupun hilang cik, yang cik mesti tempat berlaku. Ini tak masalah kita si istri bayi bawa urusan dia bawanya punya suami, suami bayi bawa urusan bawa punya istri pun tak masalah. Yang masalah pun tak ada kalau dua-duanya hilang, itu susah. Makanya tak boleh, jangan sampai membawa dua-dua banyak orang kau bawa bayi bawa urusan bawa kedua masuk ke dalam hilang satu-satu. Makanya kalau cik-cik kan bisa hilang semua. Itu mungkin pesan kami serahkan. Oke, selamat. Langit yang cukup kali ini. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah telah selesai. Namun sebelum kita tutup akad nikah ini, sengaja nanti mahar diserahkan setelah kita tutup. Karena kami yakin setelah penyerahan mahar di foto lo foto keluarga, maka jangan terganggu dulu foto tua berdoa awal dulu atau itu acara baru penyerahan mahar di akhir. Oke? Kita berdoa kepada Allah dengan diawali pembacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik li hadha nikah waj'al ijtima'ahuma fil khairi was sa'adah warzuqhuma ya Allah rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wa nasalan salihah. Allahumma alif bainahuma ya Allah kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma ya Allah kama alafta baina Ibrahim wa Hajar wa alif bainahuma ya Allah kama alafta baina nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa ghairi azwajih. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah, dengan demikian seluruh rangkaian acara kita telah selesai. Semuanya berjalan dengan lancar. Akad nikah pun sangat lancar.
Maka semoga kelancaran akad nikah tadi menunjukkan pula kelancaran rumah tangga yang kalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami atas nama seluruh keluarga besar KUA mengucapkan mohon maaf kalau seandainya ada yang tidak pada tempatnya, lacok pulang-pulang balik, lacok koordinasi, kode perbuatan yang tidak pada tempatnya, kami mohon maaf seluruh kawan di KUA. Dan terakhir, mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah saya tutup, saya baca salam, silahkan berdiri nanti suami menyerahkan mahar kepada istri. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.